Halo, perkenalkan nama saya Maulidah Fatmasari. Saya adalah mahasiswa dari ITK Cendekia Utama Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara modifikasi lingkungan yang baik bagi pasien stroke. Video ini saya tujukan kepada keluarga yang memiliki pasien stroke yang bermanfaat untuk mencegah risiko jatuh bagi pasien stroke dan juga meningkatkan kenyamanan pasien stroke. Marilah kita simak bersama bagaimana cara modifikasi lingkungan yang baik bagi pasien stroke. Definisi stroke sendiri adalah suatu kegawatan pada sistem neurologis yang berlangsung secara mendadak dan menjadi salah satu penyebab kecacatan dan kematian tertinggi di dunia. Salah satu dampak dari pasien stroke adalah pasien akan mengalami keterbatasan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan juga pasien akan mengalami rentan jatuh sehingga perlu modifikasi lingkungan yang baik. Modifikasi lingkungan sendiri artinya suatu tindakan untuk membuat perubahan keadaan di dalam rumah maupun lingkungan rumah bertujuan untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan risiko jatuh dan cedera. Manfaat modifikasi lingkungan ada berbagai macam. Yang pertama, meminimalkan terjadi cedera. Yang kedua, meningkatkan derajat kesehatan. Yang ketiga, merasa nyaman saat berada di dalam rumah. Kemudian yang keempat, beristirahat dengan nyaman dan cukup. Bagaimana cara modifikasi lingkungan yang aman bagi pasien stroke? Yang pertama, pastikan lantai rumah tidak licin. Yang kedua, memastikan penerangan dan ventilasi jendela cukup pencahayaan dan ada udara yang masuk. Yang ketiga, memasang palang di sisi tempat tidur untuk mencegah pasien jatuh. Yang keempat, memasang pegangan di tembok rumah untuk mencegah pasien jatuh. Yang kelima, memotong makanan yang sulit dipotong dan menggunakan alat-alat makan yang memudahkan pasien. Yang keenam, memastikan meja dan juga kursi sesuai dengan jangkauan pasien pada saat makan. Yang ketujuh, memastikan jarak antara kamar mandi dan juga dengan toilet dekat dengan jangkauan pasien stroke. Yang kedelapan, menggunakan kursi pada saat mandi jika pasien tidak mampu berdiri lama. Yang kesembilan, menggunakan kloset duduk untuk memudahkan pasien saat BAB. Yang kesepuluh, memakai pampers sesuai dengan indikasi dokter jika diperlukan. Yang ke-11, menggunakan kursi roda atau tongkat jika mengalami keterbatasan gerak. Hambatan modifikasi lingkungan, yang pertama, lingkungan yang sempit dan berjejal. Yang kedua, kurang dapat melihat keuntungan atau manfaat pemeliharaan lingkungan. Yang ketiga, ketidaktahuan tentang usaha pencegahan penyakit. Yang keempat, sikap atau pandangan hidup dan tidak kekompakan keluarga. Yang kelima, acuh tak acuh kepada anggota keluarga yang mengalami krisis. Referensi materi yang sudah saya gunakan adalah yang pertama dari Friedman tahun 2018 tentang keperawatan keluarga, teori dan juga praktik dari Jakarta. Kemudian yang kedua dari Hanifah tahun 2023 tentang modifikasi lingkungan dari Jakarta Universitas Pembangunan Nasional. Kemudian yang ketiga dari Puri dan juga Setiawan tahun 2020 tentang gambaran self-care pada pasien pasca stroke jurnal ilmu keperawatan medikal bedah. Kemudian yang keempat dari Setio tahun 2019 tentang gambaran pengetahuan keluarga tentang perawatan pasien stroke dari Ungaran UNW. Mari kita ucapkan, ayo bersama kita lakukan modifikasi lingkungan sebagai upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien stroke.
Sekian edukasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua sebagai cara modifikasi lingkungan yang baik bagi pasien stroke dan juga mencegah resiko jatuh pada pasien stroke dan meningkatkan kenyamanan pada pasien stroke. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.